Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan penggunaan APBD 2024 di setiap organisasi perangkat daerah. Puluhan sopir angkot mendatangi Polres Bovendigul meminta keadilan dan jaminan keamanan atas kejadian pemalakan yang dialami rekan mereka. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Basudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Basudara dong semua, kita ke berita pertama. Badan Pemeriksa Keuangan akan melakukan pemeriksaan penggunaan APBD 2024. Setiap organisasi perangkat daerah diminta mempersiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut. Para kepala OPD juga diminta tidak keluar daerah selama pemeriksaan dilakukan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Papua akan melakukan pemeriksaan di setiap OPD terkait dengan pengelolaan dana APBD tahun anggaran 2024 di Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Bovendigul Pilemon Tabuni pada apel bersama ASN di halaman kantor Bupati. Terkait hal ini, Kepala Dinas Badan Kantor, Bendahara Pengeluaran, Kasubag Program maupun yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan diminta untuk menyiapkan SPJ atau laporan-laporan yang akan diperiksa oleh BPK. Selama 35 hari ke depan, para kepala dinas, badan kantor, maupun pengguna anggaran lainnya tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Hari ini akan tiba pagi, itu 8 kita akan jemput tamu BPK untuk dalam rangka pemeriksaan tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, saya pikir ini bukan hal yang baru, ya. Sudah biasa, rutinitas pemerintah, kita sudah biasa melakukan pemeriksaan akhir tahun. Oleh sebab itu, Bupati pesan kepada kami semua, mulai dari sekretariat, seluruh OPD yang menggunakan APBD pemerintah segera menyiapkan SPJ atau laporan-laporan terkait dengan pertanggungjawaban. Kaitan dengan itu, Bupati pesan kepada kita semua. Nanti ada surat resmi dari Bupati, tapi ini kesempatan apel, beliau pesan sampaikan kepada kita semua, selama 35 hari sepanjang pemeriksaan tidak ada yang keluar kecuali ada kekhususan atau ada urgensi, dan itu pun harus melalui izin Bupati, ya, termasuk Sekda dan seluruh kepala dinas badan. Dikonfirmasi, BPK akan segera tiba di Bovendigul dan melakukan pertemuan dengan pimpinan. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan, di mana jadwal akan dibagikan ke setiap SKPD, sehingga seluruh OPD diminta menyiapkan berkas-berkas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan APBD tahun 2024 dengan baik. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemda Bovendigul diminta siap dan hadir saat dipanggil Badan Pemeriksa Keuangan. Permintaan ini lebih ditujukan kepada kepala-kepala OPD yang seringkali mangkir dan tidak menunjukkan sikap kooperatif saat pemeriksaan BPK. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Bovendigul Pilemon Tabuni menyebutkan akan dilakukan pemeriksaan pengelolaan APBD tahun 2024 di seluruh OPD oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Papua. Para kepala OPD di jajaran Pemda Bovendigul harus siap dan hadir saat dipanggil BPK.
terutama untuk kepala-kepala OPD yang sering mangkir dan menunjukkan sikap tidak kooperatif. Hal ini tentu akan menimbulkan spekulasi buruk terhadap Kabupaten Bovendigul. Diakui Sekda, keluhan ini datang dari Ketua BPK saat melakukan pemeriksaan beberapa waktu, di mana ada beberapa kepala OPD yang sangat sulit hadir saat dipanggil. Mewakili pimpinan daerah dan juga selaku Jenderal ASN di Bovendigul, dirinya menegaskan setiap kepala OPD wajib merespon dan memenuhi panggilan BPK untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan menggunakan uang negara. Harus persiapkan. Ya. Karena kemarin itu Ketua BPK sampaikan ke saya begini, telepon, Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak. Maksudnya apa tolong? Tolong sampaikan kepala OPD Pak. Udah tiba, panggil pun nggak pernah datang. Karena dia anggap itu belum ada persiapan. Nah, pertanyaannya, selama berbulan-bulan itu kerja apa? Nanti beliau yang tanya saya. Nah, saya jadi malu itu. Jadi dipanggil itu datang. Menghadap, dia ada sepanggal kertas di tangan kah bawa datang, kau jelaskan di situ. Yang penting ada mulut bicara, toh. Ya, kan tanyakan tentang apa yang kita gunakan di situ, apa yang kita pakai. Yang dipanggil itu hargai. Ya, saya tidak perlu sebut, beliau sudah sebut dinas itu. Mungkin kita sudah tahu semua. Jadi ditanya, itu jawab. Makanya beliau bilang kalau Bovendigul itu tim itu ada yang menghindar, katanya tim BPK itu. Aduh, macam malas begitu. Karena apa? Karakter kita itu. Kita itu macam paksa. Kalau kita sudah gunakan uang negara, APBD, tapi respon kita terhadap BPK itu nggak ada. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID melaksanakan rutinitas Zoom meeting dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengetahui inflasi harga bahan kebutuhan pokok di pasaran. Salah satu bahan pokok yang menjadi perhatian dalam Zoom meeting tersebut adalah kenaikan harga cabai di kisaran 70 sampai dengan Rp80.000 per kilogramnya. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bovendigul kembali melaksanakan rutinitas Zoom meeting
yang dijadwalkan pada hari Senin setiap minggu bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada kegiatan Zoom meeting yang dilaksanakan Senin tanggal 17 Februari 2025, terdapat salah satu permasalahan yang dibahas, yaitu kenaikan harga bahan pokok, diantaranya adalah cabai. Harga cabai di Kabupaten Bovendigul saat ini mengalami kenaikan yang signifikan di kisaran 70–80 ribu rupiah. Naiknya harga cabai dikarenakan beberapa faktor. Salah satu di antaranya adalah Bovendigul tidak memiliki petani lokal. Pemerintah daerah akan berupaya mengambil langkah-langkah untuk menekan harga cabai agar bisa kembali normal di pasaran. Dan kita harus duduk sama-sama dengan pengusaha-pengusaha cabai atau sayur mayur yang mereka naikkan dari Merauke, baik telur, beras, semua 9 pokok makanan itu, sehingga harga ini kita harus kendalikan benar-benar, sehingga tidak seenaknya menaikkan secara pribadi, tapi harus harga standar pemerintah. Jadi persoalan sekarang di Bovendigul tidak ada petani cabai, itu persoalan. Kalaupun ada petani cabai di kabupaten ini, itu harga itu kita bisa menekan. Kesulitan kita karena petani cabai tidak ada di satu kabupaten ini, semua impor dari luar, terutama dari Merauke dan dari tempat-tempat lain bahwa datang jual, sehingga ya bisnis ini kan dia tergantung orang itu, dia kasih naik terserah, turun terserah. Kita baru cek hari ini harga cabai agak sedikit naik, 70-an tadi, 10 ribu, sehingga itu agak melonjak. Jadi kita berusaha, pemerintah akan kumpulkan semua yang penjual sayur yang dari Merauke apapun, supaya harga ini kita harus menekan untuk harga pemerintah, atau harga itu disesuaikan. Tingginya harga cabai di Bovendigul sebenarnya merupakan peluang bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua, memanfaatkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam, agar kebutuhan bahan pokok semacam ini tidak perlu didatangkan dari daerah lain, bisa membantu talangi kebutuhan bahan pokok di daerah ini. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita beralih ke berita lainnya. Puluhan sopir angkot mendatangi markas kepolisian Resort Bovendigul meminta keadilan dan jaminan keamanan atas kejadian pemalakan yang dialami salah satu rekan mereka. Insiden pemalakan ini sudah sering terjadi dan sangat meresahkan mereka sebagai penyedia jasa layanan angkutan penumpang. Diketahui insiden pemalakan kembali terjadi pada 15 Februari ketika seorang supir angkot tengah bekerja melayani pelanggan, tepatnya di Simpang 4 MMS Kompleks Ambonggo, Kota Tanah Merah, di mana sejumlah orang dalam kondisi yang dipengaruhi minuman keras melakukan pemalakan dan merusak kaca depan mobil angkot tersebut. Kejadian ini menambah daftar panjang insiden serupa yang kerap dialami para supir angkot di Bovendigul. Hal ini disampaikan Ketua Komunitas Supir Angkot Tanah Merah Agustinus Sapukana. Agus menyebutkan tujuan kedatangan mereka ke Polres Bovendigul untuk meminta keadilan dan jaminan keamanan dari pihak berwenang. Para sopir angkot meminta kepolisian untuk menertibkan orang mabuk yang kerap berkeliaran di sepanjang jalan dalam Kota Tanah Merah. Diakui sebagai pelayanan publik, mereka merasa terganggu dan terancam dengan keberadaan orang mabuk di jalanan. Sudah banyak kasus yang dialami para sopir seperti pembacokan dan perusakan kendaraan, sehingga mereka meminta pihak kepolisian memberikan efek jerak kepada pelaku agar menjadi pembelajaran dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Keadilan, minta perlindungan kepada pihak berwajib untuk membersihkan orang-orang mabuk di jalan, bukan untuk siapa-siapa. Kami ini adalah pelayan publik, Pak. Kami adalah pelayan publik, jadi kami merasa kami terganggu. Kasus demi kasus cuma orang mabuk, perusakan sampai ada sopir kena bacok, 13 kali jahitan, 14 kali, 19 kali jahitan. Kami mau dikemanakan? Itu kami uang pribadi, bukan jasa. Ada mungkin bilang ini dari BPJS ada tanggung, tidak ada, itu kami saja. Jadi kami merasa kami ini terancam. Pada siapa lagi kalau kita tidak bisa berlindung, kalau kita datang ke polisi, kalau cuma seperti ini hanya ambil keterangan, setelah ambil keterangan dibiarkan saja begitu. Besok lusa dia bikin lagi. Paling tidak ada efek jerahnya kan.
Ketua Komunitas Supir Angkut dengan tegas menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke Polres Bovendigul adalah untuk menuntut tindakan nyata dan mereka berharap ke pihak kepolisian segera mengambil tindakan tegas untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya bagi mereka yang beraktivitas di jalanan setiap hari. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. Efisiensi ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menyeimbangkan keuangan negara. Kebijakan ini berdampak terhadap berbagai sektor, termasuk dana alokasi khusus yang disalurkan ke pemerintah daerah. Konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran, Kabupaten Bovendigul akan mengalami pengurangan dak fisik pada tahun 2025. Pengurangan tersebut akan ikut mempengaruhi sejumlah proyek infrastruktur yang sebelumnya telah direncanakan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025, efisiensi anggaran harus dilakukan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bovendigul. Dengan adanya instruksi ini, maka Kabupaten Bovendigul harus mempersiapkan langkah-langkah penyesuaian. Dak fisik tahun 2025 akan mempengaruhi terhadap berbagai sektor. Salah satunya konektivitas bidang jalan akan kehilangan anggaran sebesar 35 miliar rupiah. Karena dengan adanya KMK nomor 29 tahun 2005 di mana dilakukan dari pusat ada edarannya menyangkut efisiensi anggaran. Maka mau tidak mau kita juga di daerah segera mengambil langkah-langkah untuk persiapan itu, karena sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025 Kabupaten Bovendigul ini dak fisik konektivitas bidang jalan sesuai dengan laporan dari teman-teman dari perencanaan yang menangani tentang dak, kita kehilangan atau tidak mendapat lagi sekitar 35 M. Pengurangan anggaran akan berdampak pada proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan, terutama dalam peningkatan konektivitas jalan di daerah ini. Pemerintah daerah perlu menyusun strategi alternatif guna memastikan pembangunan tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan anggaran. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan.
Bapak Mama, Badan Penelitian Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BP4D Bovendigul menggelar rapat koordinasi membahas persiapan pelaporan DAK Fisik tahun 2025. Raker yang diselenggarakan di Aula BP4D ini dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan DAK Fisik di Kabupaten Bovendigul. BP4D Bovendigul menggelar rakor ini untuk memastikan kesiapan OPD dalam menyusun laporan DAK Fisik tahun 2024 harus berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Pasalnya, ketetapan waktu dan akurasi dalam pelaporan anggaran akan berpengaruh terhadap kelancaran pencairan dan efektivitas pembangunan di daerah, di mana beberapa OPD yang menerima alokasi dana DAK 2024 harus segera mempersiapkan pelaporannya. OPD-OPD tersebut diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD Bovendigul, Dinas PUPR, Dinas TPHPP, dan Dinas Perhubungan. Berkaitan dengan rapat tadi di Bapeda menyangkut tentang rapat persiapan menyusun laporan DAK karena alokasi khusus, terutama khususnya untuk bidang fisik tahun 2024. Sesuai undangan Sekda ya, diundang beberapa OPD yang menangani tentang DAK kemarin juga. DAK non fisik dan hari ini DAK fisik. Dan hari ini yang perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa OPD yang menangani DAK fisik ini di tahun 2024, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Perhubungan, dan Dinas PUPR. Maksudnya tadi bahwa supaya menyiapkan laporan untuk persiapan laporan kegiatan 2024 ini, namun pun dalam hal ini pasti mereka sudah. Pertemuan semacam ini merupakan wadah koordinasi bagi OPD untuk memastikan kesiapan dalam menyusun laporan yang transparan dan akuntabel. Diharapkan seluruh OPD yang menerima dana fisik tahun 2024 segera menyiapkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar proses pembangunan bisa berjalan lancar, efektif, dan mampu mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.